yang berkaitan dengan tenaga kerja, termasuk sebelum, selama, dan setelah bekerja. Ketenagakerjaan merupakan permasalahan umum di Indonesia, seperti pengangguran dan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jenis ketenagakerjaan yaitu ada dua. Berdasarkan jenis kegiatannya ada dua, yaitu tenaga kerja rohaniah, contohnya dokter, guru, dan dosen. Tenaga kerja jamaniyah, contohnya adalah guru tani, guru kasar, dan kuli. Dan berdasarkan keahliannya yaitu tenaga kerja terdidik seperti dokter dan guru. Tenaga kerja terlatih seperti penjahit dan montir. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yaitu seperti tukang parkir dan tukang sampah. Masalah ketenagakerjaan, ketimpangan jumlah penduduk yang mencapai ratusan juta jiwa terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan menimbulkan beragam masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang tidak terhindarkan. Dalam prosesnya, pembangunan tidak hanya dihadapkan kepada keterbatasan tenaga kerja ahli, melainkan masih banyak masalah lainnya. Banyaknya masalah yang dihadapi ketenaga kerjaan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angkatan kerja yang besar pula. Angkatan kerja yang besar jika dapat dimanfaatkan dengan baik akan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja di Indonesia. Karena rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tenaga kerja Indonesia minim dalam pengusahaan pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, jumlah hasil produksi yang dihasilkan rendah sedangkan biaya produksinya tinggi. Pengangguran, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, mengakibatkan tidak semua angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan kerja. Pengangguran, hal ini lebih berparahkan dengan banyaknya tenaga kerja yang kena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, yang kedua, kelimpangan upah. Perbedaan upah dan signifikan antara sektor formal dan informal menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Masalah tenaga kerjaan. Yang pertama, penurunan pertumbuhan ekonomi. Tingginya pengangguran menghambat produksi dan konsumsi, yaitu akhirnya menurunkan produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Penggunaan dan rendahnya upah keburukan, tingkat kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial. Yang ketiga, menurunnya daya saing global. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengurangi kemampuan bersaing Indonesia di pasar internasional. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja, pemagangan, dan pendidikan vokasional. Yang kedua, membuka laporan kerja. Pemerintah dapat membuka lowongan pekerjaan di sektor publik dan mendorong swasta untuk bekerja. Mendukung pemberdayaan perempuan. Pemerintah dapat mendukung pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang. Sekian materi mengenai masalah ketenagakerjaan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum.